Part 3. Perusahaan Kenzo. Tuan perusahaan milik Dimitri Krop mengajukan kerjasama untuk pembangunan hotel di kota B. Jimmy, sekretaris pribadi sekaligus bodyguard Kenzo, menerangkan secara rinci pada tuannya. Kenzo dengan wajah tanpa ekspresi terus mendengarkan apa yang dikatakan Jimmy. Jadi bagaimana tuan? Apa ada masalah tuan? Jim, kau selidiki secara detail Dimitri Krop. Selebihnya aku percayakan padamu. Kau pergilah, aku tidak mau diganggu dulu. Seru Kenzo. Ia memutar kursinya menghadap ke belakang, berkata dengan wajah dinginnya. Jimmy tahu jika tuannya sudah berkata tidak mau diganggu, maka tidak ada satu orang pun yang berani membantahnya. Pasti dia sedang memikirkan masalah Nyonya Angel, gumam Jimmy. Jimmy sudah ikut bekerja dengan Tuan Kenzo jauh sebelum Tuan Kenzo mengenal Nyonya Angel. Dulu Tuan Kenzo tidak sedingin ini. Tuan Kenzo sangat mencintai Nona Angel. Mereka berpacaran sudah 2 tahun. Begitu besar rasa cinta Tuan Kenzo pada Angel sampai Tuan menutup telinga atas info yang saya dapat bahwa Nona Angel hampir mengincar harta dan mempunyai simpanan lelaki lain. Sampai pada akhirnya Tuan Kenzo melihat langsung perselingkuhan Nona Angel di hotel miliknya sendiri. Sejak saat itu Tuan Kenzo berubah menjadi sosok yang dingin, kasar, dan arogan pada siapapun termasuk Nona Angel. Jimmy yang sudah keluar dari ruangan bosnya, dia berpikir sudah sejauh apa permainan Tuan Kenzo terhadap Angel. Setelah 6 bulan pernikahannya dengan Nona Angel, Jimmy diberi tugas untuk selalu mengawasi Angel dan mencari tahu info dari ke-10 orang calon istri yang diberikan Nyonya Angel, dan ternyata adalah para gadis yang dibayar dengan uang. Nyonya Angel belum menyadari bahwa yang dihadapinya sekarang bukanlah seorang Tuan Kenzo yang dulunya bisa ditipu dan masuk perangkapnya oleh rayuan-rayuannya. Tuan Kenzo yang sekarang adalah seorang yang dingin dan tidak bisa dibohongi oleh wanita manapun, bahkan oleh wanita paling licik yang bernama Angel. Di dalam ruangan Kenzo membuka pesan yang dia dapat dan tersenyum licik. Baiklah, wanita mana lagi yang akan kau kenalkan padaku? Terlihat seringai di wajah Kenzo. Flashback on. Setelah putus dengan Angel dalam waktu 1 tahun, hari-hari yang dihabiskan oleh Kenzo adalah bekerja dan bekerja. Banyak wanita yang datang hanya dijadikan pemuas nafsu saja. Dia tidak pernah lagi percaya pada wanita. Di dalam dunia bisnis pun Kenzo terkenal kejam. Dia tidak segan-segan membuat sebuah perusahaan jatuh bangkrut. Banyak para pengusaha yang ingin menjodohkan putri mereka dengan Tuan Kenzo, tapi tidak satu pun diterima Kenzo. Dan saat bertemu kembali dengan Angel setelah setahun lamanya, Angel terus merayu dan memohon kembali pada Kenzo. Angel menggunakan semua cara agar bisa membuat Kenzo jatuh pada perangkapnya lagi. Dia bahkan rela hanya dijadikan pemuas nafsu oleh Kenzo. Sampai pada hari di mana Kenzo menerima Angel sebagai istrinya, tapi dengan sebuah syarat. Setelah 6 bulan masa pernikahan, jika Angel tidak bisa hamil, maka Angel akan mencarikan istri kedua untuk Kenzo. Dan jika Angel terbukti berselingkuh, maka pada saat itu juga akan diceraikan oleh Kenzo. Angel menerima semua persyaratan itu tanpa berpikir panjang. Yang di benaknya, Kenzo adalah kekasihnya yang dulu yang mudah ditipu oleh rayuannya. Flashback of. Jim, kembali ke ruanganku sekarang. Ada tugas baru. Kenzo lalu menutup telepon dan tertawa sinis.